Saya coba kemarin beli sebuah alat ya. Kegunaan alat ini adalah untuk ngelas baterai seri yang lithium ya, 18650 atau yang lainnya. Menurut saya murah ya dengan harga segini ya. Jadi ini saya kira-kira harganya 140-an, 140.000 dapat ini barang. Nah, apa aja yang didapat? Oke, kita buka ya. Jadi yang didapat itu ada yang jatuh, mungkin nanti akan dicari lagi ya. Jadi yang didapat itu ada kabelnya lumayan gede ini ya, 10 AWG, dapat 4. Ini adalah heatshrink ya, atau kabel bakar biasa orang bilang. Nah ini nanti untuk di sini nih, setelah ini terpasang baru kita bakar. Ini ada baut, mur baut ya, ada 4. Nah, nanti kegunaannya buat ngebaut ini. Terus ada kapasitor, ukurannya 2200 mikrofarad, 25 volt. Oke. Terus ada, saya nggak tahu ini gratisan atau enggak ya, yang jelas ini dapat nikelnya. Terus ada satu lagi, tadi cuman jatuh ya, saya cari belum ketemu, buzzer. Jadi buzzer, belum tahu juga itu buzzer nanti untuk penanda apa ya di elektroniknya ini ya. Yang terakhir adalah PCB-nya atau elektroniknya. Jadi di sini ada tulisannya. PCB-nya itu, elektroniknya itu simple ya. Jadi cuma seperti ini. Kapasitor ini kita pasang sendiri. Di sini ada tulisannya. Oke, ini ada tanda plus, ada tanda minus, jangan sampai terbalik. Kalau kapasitor baru itu pasti akan kakinya itu akan panjang sebelah, nggak sama ya, panjangnya nggak sama ini. Nah yang panjang ini adalah plus, sedangkan yang pendek adalah minus. Atau misal panjangnya sama semua, kita bisa lihat di sini tanda ini yang ada garisnya, ini adalah minus, itu udah pasti. Terus yang kedua buzzer, ini yang tadi saya cari jatuh, terus saya cari hilang. Oke, di isinya cuma seperti ini. Nah nanti saya mau rakit ini semuanya sambil nyari buzzer tadi yang jatuh. Oke, dan akhirnya ketemu. Untuk pemasangan buzzer juga sama ya, dia ada plus minusnya. Di sini ada tandanya ya, ini ada tanda plus, di sini juga ada tanda plus, jangan sampai terbalik. Ini udah di solder. Nah untuk pemasangan yang kedua adalah di sini ada in dan ada out. Jadi in ini input dari tegangan, yang ini out, nanti ke ini ya. Jadi untuk out dia nanti keluarnya di sini nih, in dan out. Jadi untuk out ini minus, ada tandanya minus ya, ada tulisan minus, in plus, out plus, in. Nah, out ini nanti masangnya seperti ini dan dibaut. Bentuknya jadi seperti ini ya. Nah
ini dia di sini nanti tuh, seperti ini. Cuman kalau saya mau mencoba tidak pakai aki tapi pakai baterai, saya pakai baterai lithium polimer seperti ini ya. Baterai lithium polimer nih, ini 1500 mAh, arusnya dia berapa, 100 C, lumayan lah tarikannya ini. Berhasil atau tidak berhasilnya memakai baterai ini terus simak ya, karena ini soketnya seperti ini, karena memang di aki dia bautan ya sama ya. Nah sedangkan ini tuh dia pakai XT660. Ini akan saya ganti dengan soket XT juga. Saya ada soket XT di sini ya. Ini udah terpasang ya XT60. Ini juga dikasih heatsink. Cuman kenapa seperti ini? Karena nanti ini saya casing. Nah casingnya ini saya print pakai 3D print. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ngeprint atau mungkin di rumah ada 3D print bisa di print juga ya. Filenya nanti akan saya taruh di deskripsi mengacu pada tulisan ini. Jadi instruksi ya, yang intinya adalah alat ini akan rusak ketika pemasangan kapasitor 2200 mikrofarad itu terbalik, itu rusak. Terus yang kedua, menggunakan tegangan lebih dari 14,6. Oke, 14,6 volt. Nah, ini tuh lithium polimer 6S, dimana dia ngeluarin tegangan maksimal di 16, sekian ya, karena lithium polimer itu maksimal tegangan untuk satu selnya ada 4,2 volt, dan ini ada 4S, 4 kali 4,2 volt, itu lebih dari 14,6 volt. Makanya mungkin untuk nextnya saya akan coba pakai ini. Nah untuk nyoba yang sekarang saya nggak pakai ini. Kalaupun mau pakai ini harus 3S. Dia kalau 3S itu 12, sekian lah. Saya pakai ini tuh sebenarnya 6S, cuman ada satu sel yang mati, terus saya bikin 3S, saya solder sendiri. Ini 3S ya, nanti saya mau pakai ini. Ini yang tadi saya bilang, ini casingnya saya print, bahkan ini pun masih ada supportnya, ini belum saya lepas ini ya. Tadi udah saya coba masukin semua, jadi ini saya bungkus semua, ternyata nggak masuk. Nah ini harus dipotong biar dia masuk ke sini. Jadi seperti ini. Terus ini pemasangannya seperti ini, masuk. Terus ini seperti ini. Oke ya, kita tes dulu, lihat di tegangan berapa. Ini plus 12,27. Oke, ini 3S. Cara menghidupkannya, pencet sekali untuk di ininya nih. Ini ya, nanti dia akan nyala dan akan bunyi. Nah, dia nyala nih. Ini mode pertama, ketika kita hidupin sebagai on off, alat ini tuh bisa langsung bekerja. Cuman powernya kecil. Jadi kalau pengen power yang lebih gede lagi, kita pencet lagi nih. Sekali lagi. Oke, pengen lagi. Kalau dirasa kurang, lagi. Oke, lagi. Nah ini yang terakhir, ketika dipencet lagi dia mati. Saya akan coba yang satu. Ini tuh kekurangannya alat ini. Jadi ketika kita udah di mode 1 sampai 5 ini udah on,
jadi memang harus pas gitu ya. Jadi kalau misal nggak pas, dia udah berkedip duluan, jadi belum sempet dia ngelas di sini ya, dia udah kedip duluan, udah nempel semua, cuman dia kurang neken, jadinya yang keluar adalah percikan api, percikan, bukan api ya, percikan kayak nge-short gitu loh, jadi keluar tuh percikan ininya. Nah, ketika dia udah benar, dia akan ada suara cetek, habis itu buzzernya ini akan nyala ini. Kalau menurut saya sih dia ngisi nih, jadi ketika ini dikeluarkan di sini, dia ngisi lagi. Nah, ini untuk satu ya, kurang. Yang kedua masih lepas. Mode 1 2 3 4 5 ini kalau menurut saya memang tergantung dari ininya, jadi besar daya keluaran dari baterai ini atau dari source-nya ya. Nah, jadi percikan tadi yang keluar itu karena ini kurang pas, jadi kayak ragu-ragu gitu loh. Jadi dia tuh cuma seberapa detik connect, habis itu nggak connect. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Kita coba lagi. Memang ini harus pas sampai bunyi tet gitu. Ini 4 lumayan, tapi masih kurang. Saya nggak tahu siapakah ininya, ini harus pas atau enggak, tapi nanti kita coba untuk nggak pakai ini ya. Sekarang 5. Ini 5. Oke, saya coba ini, coba. Oke ya, saya akan coba langsung, jadi nggak pakai ini. Mungkin karena nggak pas, akhirnya ini juga nggak terlalu kenceng sih tadi. Mode 1. Nah, ini 1 belum kuat, tapi udah kerasa tadi penempatannya benar-benar ya. Jadi ada rasanya cetek gitu. Yang kedua, oke, belum kuat juga. 3. Oke, 3 nggak kuat juga. Oke, ini 4 enggak juga. 5 coba. Oke, kuat ini. Jadi untuk baterai yang akan di spot pengaruh juga ketika udah terlalu banyak percobaan di sini ya. Jadi dia nggak mau nempel, dia maunya yang baru ya. Jadi intinya alat ini bekerja. Saya nggak tahu ini sempurna atau enggak, karena memang ini saya coba, dan untuk inputnya juga nggak sesuai dengan apa yang tertera di sini ya, nggak sesuai. Saya ingin coba apakah dia jalan atau enggak, dan ternyata jalan. Dengan baterai sekecil ini pun jalan. Jadi ini alat terbukti, dan menurut saya ini alat murah. Nah, untuk ini bisa tahan berapa kali, saya kurang begitu tahu ya, karena ini juga baterai bekas, bukan baterai yang baru. Itu mungkin teman-teman yang mau coba silahkan dicoba. Oke, mungkin video saya cukup sekian.
Terima kasih yang udah nonton, silahkan subscribe, share, bebas lah. Kalau kalian suka silahkan, kalau enggak ya saya mohon maaf. Nanti link semua akan saya kasih di deskripsi. Terima kasih.